Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, yang saya berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini saya akan mau berbagi firman Tuhan untuk menambah iman kita kepada Tuhan. Di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayatnya yang ke-9. Di sana dia berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita melihat pengkhotbah menulis seperti ini. Ya. Dan tema kita adalah uang dan kekayaan. Tuhan tidak pernah berhenti mengingatkan kita berkenaan dengan uang. Di dalam Alkitab, hal-hal tentang uang direferensikan secara negatif seperti dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita lihat Alkitab mencatat seperti itu. Nah, kata kunci dari ayat di atas ini bukan terletak pada kata uang, tetapi lebih mengacu kepada cinta. Ya, cinta akan uang tersebut. Cinta terhadap uang dalam bahasa Yunani adalah pilar guria, yang berarti tamak dan kikir. Ketika seseorang terjebak dalam nafsu akan uang dalam hatinya, maka ia telah menjadikan dirinya sebagai penyembah berhala dari dewa uang. Dia akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana memperoleh uang dan mengejar kekayaan meski segala cara dihalalkan. Tidak sedikit orang yang melakukan kecurangan, korupsi, mengambil hak orang yang bukan miliknya, diambil. Berbagai jenis kejahatan demi uang itu. Berkenaan dengan kekayaan, firman Tuhan dengan keras mengingatkan, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu apapun yang dapat dibawa dalam tangannya. Pengkhotbah 5 ayat 12b sampai 13. Jadi seseorang yang semakin dikendalikan oleh cinta uang akan menjadi orang yang kikir. Ya. Orang yang pelit, orang yang kikir. Tipu daya uang dan kekayaan tersebut cenderung membuatnya menjadi arogan. Ya, dan memandang rendah orang lain, bahkan merasa berkuasa berada di bawahnya, yang di bawahnya. Nah, saudara-saudara, bukan masalah uang seperti saya katakan tadi, tetapi cinta. Sehingga saudara-saudara, ya, sekali lagi saudara, seorang yang semakin dikendalikan oleh cinta uang akan menjadi orang yang kikir. Tipu daya uang dan kekayaan tersebut cenderung membuatnya menjadi arogan. Ya, roh kontrol ke orang lain itu keras, sangat hebat, dan memandang rendah orang lain berada di bawahnya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati bila pikiran kita tidak diperbaharui terus dengan firman Tuhan. Ya. Kita akan mudah tergoda terhadap cinta uang dan kenyamanan yang ditawarkan oleh tipu daya kekayaan.
Uang memang memungkinkan kita untuk memiliki segala sesuatu. Namun uang itu bukanlah segala-galanya. Dan uang juga tidak dapat membeli kebahagiaan, damai sejahtera, apalagi tentang keselamatan. Uang tidak bisa beli. Nah, saudara-saudara, Matius pasal 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita bersyukur kita punya firman yang mengingatkan kita untuk mengelola berkat Tuhan itu. Jangan dengan berkat itu kita berubah. Saudara-saudara yang tadinya kita setia, enggak setia. Saudara-saudara dalam kasih, semua kita mengurai karena uang. Kita terbuai. Bukan berarti kita tidak perlu uang. Kita perlu. Tetapi kita harus hati-hati mengatur dan memanage keuangan dan kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga saudara-saudara dalam kasih Tuhan, damai sejahtera yang sejati dari Tuhan, sukacita, dan kita tetap berjalan dalam kehendak Allah sebab kita hati-hati dan memiliki firman yang menginformasikan dalam hidup kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang bijaksana dan mintalah pimpinan Roh Kudus untuk mengelola keuangan dan kekayaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.